Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di prediksi soal PPPK, Kompetensi Teknis Guru PPKN, tahun 2023. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Doa mulai. Berdoa selesai, langsung saja kita mulai nomor satu. Perkembangan ipteks di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia karena hal tersebut di atas adalah A. Penyebaran informasi tentang suatu sistem perekonomian yang baik. B. Penyebaran informasi tanpa didasari oleh data dan sumber yang jelas secara bebas atau disebut dengan hoax. C. Penyebaran temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Penyebaran informasi tentang budaya masyarakat di daerah. E. Penyebaran informasi tentang keunggulan sistem pemerintahan yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah B. Penyebaran informasi tanpa didasari oleh data dan sumber yang jelas secara bebas atau disebut dengan hoax. Penjelasannya di sini adalah penyebaran informasi tanpa didasari oleh data dan sumber yang jelas yang dikenal dengan hoax merupakan bentuk ancaman serius terhadap bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam era perkembangan ipteks di bidang komunikasi dan informasi. Hoak dapat menyebabkan kebingungan, konflik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kerusakan dalam berbagai aspek masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Hoaks, Hoaks dalam konteks informasi dan komunikasi bisa dengan cepat menyebar melalui platform digital dan media sosial, dan dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi hoak, memastikan informasi yang akurat dan meningkatkan literasi digital menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa dan negara. Jadi jawaban adalah B. Nomor 2, pembelajaran dengan kompetensi dasar mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka materi pengayaan yang tepat adalah A. Menemukan strategi untuk mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B. Menganalisis kasus ancaman ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. C. Menemukan contoh kasus ancaman ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. D. Membuat slogan semangat untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. E. Menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat adalah E. Menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasannya, pembelajaran dengan kompetensi dasar mengkaji status kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan memahami dan menghadapi berbagai jenis ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia, materi pengayaan yang sesuai adalah menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini akan membantu siswa memahami bagaimana keberagaman sosial, budaya, dan agama dapat menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika memegang peranan penting dalam memperkuat persatuan dan menangani ancaman sosial dengan berlandaskan pada semangat keberagaman. Pilihan lain seperti A, B, C, D juga relevan dengan pembelajaran tersebut, tetapi menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman sosial lebih spesifik sesuai dengan fokus KD dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas masyarakat. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3, media pembelajaran PPKN yang tepat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi. Memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi pembelajarannya Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah A. Film dokumenter Sumpah Pemuda tahun 1928, ini maksudnya melihat ya, nobar. B.
Peta konsep tentang Sumpah Pemuda tahun 1928. C. Risalah Kongres Pemuda tahun 1928. D. Video tentang Revolusi Industri 4.0. E. PowerPoint tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Mana jawaban yang paling benar? Jawaban yang tepat adalah A. Ya, melihat film dokumenter Sumpah Pemuda tahun 1928. Di sini dijelaskan indikator pencapaian kompetensi yang disebutkan adalah memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pembelajarannya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Film dokumenter Sumpah Pemuda tahun 1928 akan menjadi media pembelajaran yang tepat karena film dapat menyajikan informasi visual dan narasi yang mendalam tentang peristiwa sejarah tersebut. Melalui film dokumenter ini, siswa dapat melihat dan merasakan semangat dan konteks di balik Sumpah Pemuda yang mendukung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pilihan B, peta konsep tentang Sumpah Pemuda tahun 28 juga relevan, tetapi film dokumenter akan lebih kuat dalam memvisualisasikan suasana waktu dan semangat yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Pilihan C, Risalah Kongres Pemuda tahun 1928 mungkin terlalu kering dan teknis ya, untuk dijadikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Pilihan D, video tentang revolusi industri, dan E, PowerPoint tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 28 tidak berhubungan dengan materi pembelajaran yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Jadi di sini nomor 3 jawabannya adalah A, film dokumenter Sumpah Pemuda tahun 1928. Nomor 4, pandangan bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap persatuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan adalah A. Menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. B. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga kampung. C. Mengagumi keindahan alam dan kekayaan Indonesia. D. Mengambil keputusan bersama dalam memutuskan suatu masalah. E. Mengirim bantuan kesehatan ke wilayah perbatasan. Jawaban yang benar nomor 4 adalah A. Menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. Di sini dijelaskan, pilihan A menggambarkan sikap persatuan Indonesia dengan menunjukkan pentingnya menghormati dan menghargai kesepakatan yang telah dicapai melalui musyawarah. Sikap ini mencerminkan semangat kerjasama dan konsensus dalam membuat keputusan yang mengikat. Dan ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pilihan B, jadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga kampung lebih menggambarkan integrasi sosial, tetapi tidak secara langsung mengacu pada sikap persatuan dalam skala nasional. Pilihan C, mengagumi keindahan alam dan kekayaan Indonesia lebih berkaitan dengan apresiasi terhadap alam dan budaya. Pilihan D, mengambil keputusan bersama dalam memutuskan satu masalah adalah prinsip musyawarah, tetapi pilihan A lebih tepat karena mengutamakan penghormatan dan kesepakatan. Pilihan E, mengirim bantuan kesehatan ke wilayah perbatasan, menggambarkan kepedulian sosial, tetapi tidak secara langsung menggambarkan sikap persatuan dalam konteks yang lebih luas. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. Nomor 5, keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat dilihat dari busana daerah. Busana daerah yang paling sering dipakai oleh istri pejabat pemerintahan adalah A. Bodo, B. Kebaya, C. Kurung, D. Gamis, atau E. Jas. Jawaban yang benar nomor 5 adalah B. Kebaya. Penjelasannya, busana daerah yang paling sering dipakai oleh istri pejabat pemerintahan adalah kebaya. Kebaya adalah busana tradisional Indonesia yang memiliki banyak variasi tergantung pada daerahnya. Kebaya seringkali dianggap sebagai busana yang anggun dan mewah, sehingga sering dipilih oleh istri pejabat pemerintahan atau pada acara-acara resmi. Meskipun tidak semua kebaya berasal dari daerah tertentu, kebaya secara umum merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya dalam busana. Jadi jawaban nomor 5 adalah B. Kebaya. Baiklah, itu tadi adalah 5 soal referensi untuk belajar Bapak Ibu di persiapan menghadapi tes PPPK untuk kompetensi teknis guru PPKN tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.